Saya Evan Jaya kini hadir kembali untuk kamu. Kali ini saya akan meramalkan untuk orang yang berzodiak Capricorn ya. Untuk di bulan Januari edisi di tahun 2023. Kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan, mengenai tentang sebuah asmara percintaan ya. Jadi untuk kamu zodiak Capricorn, sebelum saya memulai, Anda bisa lebih like, share di komen dan di subscribe supaya bisa memberikan sebuah kehidupan yang baik dan bisa membantu kamu dalam hasil sebuah ramalan ya. Jika kamu percaya dan menarik perhatian, ya bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi yang cukup tertera di bawah deskripsi ini ya. Nah, jadi untuk zodiak Capricorn ini kita akan melihat, sebelum melihat ya teman-teman bisa memberikan sesuatu, menarik sebuah pernafasan agak lebih mendalam dan nikmati, rasakan hasil ramalan saya akan saya bacakan ya. Oke, untuk kamu zodiak Capricorn kita akan mulai mengambil kartu pertama di sebelah kiri, yaitu siklus kehidupan yang akan saya bacakan ya. Pertama kita akan melihat dulu bagian dari segi emosional yang akan dihadapi orang zodiak Capricorn. Pertama adalah ada kartu Celtic, kartu Orphan ya. Nah, Celtic ini mengajari bahwa tentang sebuah emosional yang terikat dengan sesuatu yang akan kamu hadapi. Kamu bisa lebih banyak merasakan sebuah perasaan dejavu ya, menjadi seorang yang lebih menyukai adat budaya istiadat dari warga negara bangsa lain. Jadi di sini lebih banyak memberikan sebuah argumen dan sebuah bentuk pengajaran dalam sebuah penyembuhan ataupun mendapat sebuah kebijaksanaan dari sang ilahi ataupun budaya-budaya yang lain ya. Jadi bisa lebih banyak membagikan sebuah emosional kamu sehingga kamu bisa lebih banyak terbangkitkan dalam sebuah energi yang positif ya. Jadi sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini adalah mengenai tentang sebuah orphan. Nah, emosional ini ada ketertarikannya dengan diri kamu di kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini kehidupan kamu di sini, kehidupan yang sekarang ini lebih banyak menghadapi sebuah ketakutan yang lebih banyak meninggalkan kamu di kehidupan masa lalu ya. Nah, jadi yang saling ini emosional kamu adalah kamu kurang adanya sebuah pelindungan yang kokoh, cinta kasih, dukungan dan nasihat ya, serta orang-orang yang terkasih, bahkan ayah dan ibu di sekitar kamu. Jadi kamu kurang adanya sebuah kekuatan yang menjiwai dalam hidup kamu, sehingga kamu lebih banyak ketergantungan sebuah emosi dalam hal batin kamu. Jadi sehingga di sini lebih banyak memberikan sesuatu hal yang mungkin membantu kamu lebih banyak bertahan, tetapi kamu lebih banyak menumpulkan, kamu lebih banyak menghambat hati dan emosi kamu, sehingga sesuatu hal yang mungkin harus kamu hadapi adalah cinta sejati adalah Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa diingatkan bahwa kamu bukan hanya memiliki sebuah keluarga pilihan dari sebuah teman atau orang terdekat ataupun orang terkasih, tetapi kamu juga bisa menjiwai diri kamu dengan Tuhan kamu ya. Jadi dalam sebuah kebenaran yang spiritual ini tidak memberikan sesuatu hal yang cukup baik, tapi kamu lebih banyak emosional kamu di tahun 2023 zodiak Capricorn lebih banyak mengasingkan diri ya. Jadi sesuatu yang tidak baik itu sebenarnya akan terpancar keluar, dan sesuatu hal yang baik itu juga nanti akan kamu dapatkan dengan secara alami jika kamu lebih banyak percaya. Tetapi di sini emosional kamu lebih banyak meledak dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak menetralisir dengan budaya-budaya lain sehingga kamu bisa lebih banyak terpaku dan sadar diri dengan secara alami. Nah, itu adalah sebuah emosional kamu ya, yang harus kamu hindarkan, yang harus kamu capai dengan baik. Sisi positif akan bisa kamu dapatkan dengan secara alami jika kamu mau berubah. Lalu kedua, mengenai tentang sebuah perjalanan kehidupan kamu. Ini dipengaruhi oleh zodiak Capricorn ya, last quarter moon. Ini mengenai tentang sesuatu yang mungkin harus kamu bersihkan beban-beban masa lalu, dan kamu harus bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk membuka kembali jalan hidup kamu yang baru. Nah, jadi di sini yang saya lihat untuk kamu zodiak Capricorn, leave the past behind ya. Jadi tinggalkanlah, lepaskanlah beban masa lalu kamu. Sesuatu yang berdiri, sesuatu yang hadir di antara kamu, apa yang akan kamu inginkan dan bagaimana akan kamu dapatkan. Di sini sudah tahu kamu akan mendapatkan segala sesuatunya dengan baik
Ya, hanya saja kamu perlu memberikan sesuatu hal yang mungkin mengerjakan sesuatu hal yang lebih menyenangkan dengan sikap riang seperti anak kecil. Ya, menunjukkan bahwa kamu bisa memberikan sebuah rencana yang tepat. Tinggalkanlah beban masa lalu dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak melewati, menghapus sebuah kritik dan saran energi yang negatif tentang apa yang harus banyak membakar diri kamu di masa lalu. Jadi banyak menguras energi kamu dan sehingga kamu harus bisa menjernihkan kembali energi yang negatif menjadi energi yang positif. Ketahuilah apa yang menjadi tujuan kamu dihalang-halangi adalah kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan cara membersihkan, penyembuhan, pencerahan aura dan menjernihkan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Cucilah dan sikapilah, bersikaplah lebih bijaksana dan raihlah hal yang positif supaya pemikiran kamu tidak terkatung-katung ataupun terombang-ambing dalam bentuk masalah ataupun sesuatu yang akan dihadapi di depan mata kamu ya. Memang tidaklah mudah untuk kamu hadapi dengan berbagai rintangan ya. Ini adalah sebagai bentuk tantangan yang bagaimana harus sikapi, yang harus kamu capai. Nah, jadi segala sesuatu memang akan kamu sikapi dengan baik jika kamu bisa berpikir lebih bijak ya. Nah, kita akan melihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Januari itu seperti apa. Ada kartu High Hunter, Distant Horizons ya. Nah, di sini kita akan melihat High Hunter adalah sebuah penghargaan dan kehormatan yang cukup bisa kamu terima, yang bisa kamu dapatkan. Sebuah kartu yang memang cukup memungkinkan dan hal yang positif yang bisa kamu dapatkan ya. Nah, jadi di sini yang mungkin yang bisa kamu dapatkan adalah sebuah bentuk keberhasilan, kepuasan hati dan mungkin kenaikan gaji, promosi dan sebagai dan jabatan upah gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat ada sesuatu yang memang harus kamu sikapi yaitu sebuah bentuk penerimaan, promosi, pekerjaan, ataupun sebuah bentuk pemecahan masalah yang cukup harus kamu hadapi. Jangan kamu hindarkan karena di sini adalah sebuah bentuk penyelesaian dalam sebuah bentuk kesulitan, ya. Nah, jadi di sini kamu bisa dianggap sebagai orang yang terpenting, orang yang prioritas terhadap orang yang meminta bantuan kepada kamu. Atau kamu dianggap sebagai dewa penolong yang cukup hadir di dalam masalah mereka. Nah, di sini ada kartu Distant Horizons, yang mana di sini adalah sesuatu kartu yang memang cukup positif, mengenai tentang sebuah impian, harapan dan sebuah keinginan yang akan kamu sikapi dan akan kamu dapatkan dengan lebih mudah. Ya, di sini sesuatu bentuk adalah sebuah bentuk pesan cakrawala adalah memperluas bentuk pemikiran, memperluas ide perspektif Anda dan sebuah cara penyelesaian dalam visi baru kamu. Ya, hubungannya dengan diri kamu di sini adalah spiritual dan bentuk petualangan baru. Nah, jadi di sini Anda dihadapkan sebagai orang yang paling penting, sebagai prioritas dan sebagai dewa penolong terhadap orang yang mempekerjakan Anda, terhadap orang yang ingin mempergunakan Anda ataupun memanfaatkan situasi kondisi yang ada ataupun kondisi yang cukup bermanfaat. Jadi bisa membawa dalam sebuah keuntungan. Jadi perbanyaklah dalam sebuah hal spiritual dan menjelajahi kehidupan kamu dengan petualangan kamu yang baru. Ya, ini sangat bagus sekali. Nah, di sini untuk mengenai tentang sebuah pengembangan spiritual, sikap religius yang akan kamu hadapi dalam segala berbagai masalah adalah energetic movement, ada splendor, understanding. Maksudnya di sini adalah kartu pertama adalah energetic movement, mengenai tentang sebuah pergerakan yang cukup positif. Akan ada sebuah perubahan yang akan membawa dalam sebuah keberhasilan. Akan mendapatkan sebuah perubahan yang cukup membaik, mensejahterakan kehidupan kamu di bulan Januari. Terus yang kedua, di sini ada segala bentuk yang akan disikapi adalah sebuah keberkahan, sebuah berkat yang melimpah yang akan kamu capai nantinya di bulan Januari 2023. Sesuatu yang akan kamu sikapi adalah bentuk pengertian, cinta kasih dan sesuatu yang mungkin akan kamu kembangkan, yang akan kamu salurkan bentuk cinta kasih universal. Cinta kasih seperti apa yang kamu hadapi di sini nanti akan diberikan sesuatu energi yang positif. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, mandiri dan lebih dewasa, maka segala sesuatunya akan didapatkan lebih mudah. Ya, jadi di sini
sesuatu sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah itulah nanti akan menjadikan sebuah rintangan, tantangan yang akan kamu hadapi dengan berbagai masalah. Jadi ya tidak ada sesuatu apapun yang membuat kamu tuh menggoroti kamu dalam kesedihan, putus asa ataupun pantang menyerah ya. Jadi apapun yang akan kamu hadapi, hadapilah. Jangan depresi dan frustasi, bahkan stres, karena segala sesuatunya akan diberikan segala hal yang baik di depan mata Anda. Nah, itu adalah bagian pertama ya. Nah, pasti kamu harus tahu dong kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalani selanjutnya. Nah, pasti kita akan melihat sifat kepribadian yang paling menonjol untuk harus dijalankan di bulan Januari. Pertama di sini ada kartu sacrifice, no penon ya. Nah, di sini kita akan melihat kartu sacrifice. Kartu yang mungkin harus kamu sikapi adalah what can you let go of ya. Di sini adalah sesuatu yang mungkin yang harus kamu sikapi adalah apa yang bisa kamu lepaskan. Akan tiba waktunya supaya kamu bisa lebih banyak bangkit, menyadari dan mengetahui ketika sudah waktunya untuk bisa lebih banyak mempertimbangkan apa yang harus kamu korbankan dan apa yang harus kamu lepaskan. Semakin keras pengorbanan kamu, semakin besar pertumbuhan keinginan kamu dan harapan kamu dalam bakat kemampuan. Jadi apapun yang akan kamu capai di sini, lepaskanlah. Jangan membebani sesuatu hal yang mungkin membuat kamu jadi frustasi, stres dan lebih banyak berpikir hal-hal yang tidak baik. Terus yang kedua, di sini ada kata phenomenon ya. Mengenai tentang diam dan dengarkanlah jiwa, intuisi, hati batin kamu. Sudah saatnya kamu lebih banyak sesuatu hal ataupun mendengarkan ataupun mengikuti arahan petunjuk dari sang kodam pendamping kamu. Mungkin dewa dewi, Buddha, Hindu, Ganesha, ya, mungkin Tuhan Allah, sang ilahi, sang maha kuasa, dan mungkin juga Tuhan Yesus ataupun Tuhan yang maha esa. Ya, jadi di sini sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mendoakan para leluhur kamu yang sudah meninggal. Mendoakan mereka dan mintalah sebuah arahan yang baik, mintalah supaya diberkati, mendapatkan restu dari orang yang terdahulu yang sudah meninggal. Banyak berdoalah pada orang yang sudah meninggal dan mendoakan mereka, dan mudah-mudahan kamu diberikan sebuah rezeki berkah yang melimpah dari orang yang sudah meninggal. Banyak mendoakan mereka, banyak meminta tuntunan jalan arah yang baik, karena sesuatu yang baik adalah banyak mendoakan orang yang sudah meninggal, dan sesuatu hal yang berkat yang melimpah akan datang secara tiba-tiba jika kamu banyak percaya. Jangan takut. Sebaliknya adalah kamu harus bisa lebih banyak rela turun dari sebuah kegelapan dengan segala bentuk kesadaran bahwa bersyukur dari orang lain datang sebelum memberikan Anda sebuah bentuk pembelajaran. Dan jawaban ya, Anda harus bisa lebih banyak bersedia berbagi wawasan dan kebijaksanaan untuk mereka. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sesuatu energi yang cukup baik, positif ya. Sifat kepribadian kamu adalah kamu mengembangkan ide, bakat, kemampuan kamu, wawasan dan bentuk penyelesaian dalam sebuah masalah, karena kamu dianggap orang yang satu-satunya menjadi sebuah prioritas dalam bekerja ataupun orang membutuhkan kamu. Jadi kamu harus bisa bangkit kembali dan kamu sadar diri bahwa kamu adalah sesuatu yang diutamakan. Tapi ingat, kamu janganlah sombong, arogan, dan selalu merasa bahwa kamu adalah yang paling terpenting. Memang kamu di bulan Januari orang selalu menghadapi kamu, orang selalu mengupayakan kamu adalah yang pertama. Tapi di balik itu semua, kamu harus bisa lebih banyak berdoa, bersyukur pada Tuhan, mintalah petunjuk, maka segala sesuatunya akan diberikan kamu segala keberkahan yang sampai saat ini masih belum bisa kamu dapatkan ya. Nah, jadi ini adalah sifat kepribadian kamu untuk zodiak Capricorn dalam merelaksasikan kehidupan kamu seperti apa. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa saja yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu sikapi, dan itulah mencapai sebuah titik kesempurnaan. Sekarang kita akan melihat aura kasih universal untuk kamu orang yang berzodiak Capricorn. Ini banyak melakukan sebuah bentuk transformation. Let love transform you forever ya. Nah, jadi sini adalah biarkan cinta kasih kamu tersalurkan dan bisa memberikan sebuah bentuk
masalah dalam mengubah kehidupan kamu dengan baik. Di sini adalah kekuatan cinta kasih akan datang dan membuat kamu akan menjadi sebuah kenyataan. Kamu tidak perlu takut, ya, karena di sini adalah kamu adalah sesuatu yang penting. Kamu adalah sesuatu yang mungkin akan beranjak ke kedewasaan. Kamu bisa lebih banyak mandiri dan yakinkan bahwa apapun yang akan terjadi bisa membuahkan hasil. Ya, jadi di sini perubahan akan membawa kamu dalam sebuah transformasi kehidupan yang sangat luar biasa di dalam hidup kamu. Akan datang dalam hidup kamu dalam kesempatan untuk bisa belajar. Sukacitalah untuk hidup kamu. Di sini adalah kamu bisa lebih banyak belajar menghadapi segala sesuatu yang akan mengubah kamu dengan bentuk persyaratan. Persyaratan yang bagaimana? Perubahan bersikap sebagai kompleks, banyak memerlukan sebuah wawasan, dan sebagai intuitif. Pemikiran kamu di sini adalah pergerakan dari sebuah zona kenyamanan yang mengharuskan kamu harus bisa lebih banyak rela ke kehidupan yang baru. Ya, jadi iman adalah dua kondisi yang paling penting untuk bisa membantu kamu dalam membebaskan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, untuk memuaskan, memusatkan situasi kondisi saat ini. Jadi perubahan tersebut adalah sesuatu yang harus bisa kamu bawa dalam kehidupan yang baru, ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak melampaui apa yang kamu hadapi dan lebih sadar bahwa segala sesuatunya membutuhkan spiritual. Cinta kasih universal itulah nanti akan kamu salurkan dan akan kamu jangkau lebih dalam. Manfaatkanlah segala kekuatan jiwa batin kamu dan biarkan segala bentuk tantangan, kesulitan yang akan datang akan membawa kamu dalam sebuah hal pengalaman baru dan bentuk kreativitas dalam hidup kamu. Nah, jadi benih cinta kasih universal itu nanti akan tumbuh di dalam hati jiwa kamu dan berkembang, ya, kreativitas yang tak terbatas. Jadi kamu harus bisa terarah dalam sebuah kehidupan yang cukup misterius dan bermurah hati dalam melakukan hidup kamu seperti apa. Jadi selamat untuk kamu zodiak Capricorn, Anda mendapatkan sebuah sisi keberkahan di bulan Januari di tahun 2023. Jadi menapaki jalan yang cukup baik, itulah nanti akan kamu sikapi dan akan kamu hadapi dengan penuh rintangan. Jadi udah cukup tahu ya, udah cukup dimengerti apa yang harus kamu sikapi. Jadi itulah penuh rintangan dan penuh tantangan, tetapi semuanya itu semua dimulai dari jiwa kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana akan kamu hadapi dengan ketulusan hati kamu. Barulah semuanya akan mendapatkan sisi yang baik. Nah, di sini kita yang terakhir, siklus kehidupan kamu, kita akan melihat aura siklus kehidupan kamu seperti apa. Ada kartu The Moon, ada Four of Swords, ya. Nah, kartu The Moon di sini adalah sesuatu yang mungkin yang kamu anggap adalah sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu. Sebuah kamuflase dalam kehidupan. Di sini kamu harus bisa lebih banyak mengenali diri kamu sendiri, karakter diri kamu sendiri seperti apa dalam memudahkan kamu sendiri untuk banyak melangkah ke depan. Kamu harus bisa lebih banyak mengatasi kebingungan kamu seperti apa. Gunakanlah intuisi kata hidup kamu dalam solusi kehidupan kamu. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah sebuah ketidakpastian. Sesuatu yang akan kamu pikirkan itu adalah sebenarnya adalah ilusi. Ilusi adalah hampa-hampa dalam kosong. Jadi di sini ada banyak pihak yang ingin menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam meningkatkan jabatan kekuasaan kamu. Karena di sini mungkin ini adalah sebuah hal dalam hal bekerja, dalam hal kamu bekerja dengan atasan, ataupun memang ada situasi kondisi yang mungkin dihadapi dengan keluarga ataupun orang yang tidak puas dengan kinerja kerja kamu. Sehingga ketidakpastian ini itu semuanya itu adalah sesuatu yang selalu menggerogoti dan selalu membuat kamu itu jatuh bangun ataupun kekecewaan yang sangat luar biasa, sehingga ada banyak sesuatu yang ingin bermaksud menjatuhkan nama baik, menjatuhkan keinginan, harapan dan kedudukan ataupun bahkan kekuasaan, ya. Terus yang kedua, ada kartu Four of Swords. Untuk zodiak Capricorn, aura siklusnya di sini adalah proses perenungan terhadap diri kamu sendiri. Sebuah sesuatu yang akan kamu hadapi adalah sebuah awal. Jadi tahap sebuah pertempuran tidak akan berakhir jika kamu bisa lebih banyak menanggapi dengan lebih serius. Perbaikan diri kamu itu adalah emosi. Perbaikan diri terhadap sebuah emosi yang sudah terjadi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak introspeksi diri tentang semua hal yang sudah terjadi, ya. Jadi
Kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu, sadar diri secara menyeluruh apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar kamu, dan kamu bisa lebih was-was, lebih berhati-hati, ya, lebih waspada terhadap apa yang akan kamu hadapi nantinya. Karena segala sesuatunya memang tidaklah mudah, tetapi semuanya itu akan didapatkan dengan lebih mudah. Perlahan-lahan, langkah demi selangkah akan mendapatkan sebuah keinginan yang pasti yang akan bisa kamu dapatkan ke depannya nantinya, ya, di bulan Januari nanti. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah siklus kehidupan kamu untuk zodiak Capricorn. Di balik mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan, pasti di balik itu semua pasti ada sesuatu orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak hati-hati dan kuasailah lingkungan sekitar kamu seperti apa, dan sampailah segala sesuatu yang baik akan didapatkan dengan lebih mudah, ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Zodiak Capricorn, asmara percintaan di bulan Januari, ya. Di sini kita akan membalikan, kita akan memberikan sebuah kedekatan untuk supaya kamu bisa ikut membaca juga, ya. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith, ya. Nah, jadi di sini artinya adalah masa lalu dan semasa sekarang adalah ada di belakang pundak kamu. Lepaskan dan rangkullah emosi kamu. Jalan yang baru akan tersedia untuk kamu. Jadi kamu ikutilah dengan iman kamu, ya. Nah, jadi asmara percintaan ini akan mendapatkan sebuah kebaikan, ya. Tapi di sini kita akan lihat dulu situasi kondisinya seperti apa. Pertama di sini ada shine from within, ask for help, ya. Situasi kondisi yang akan kamu hadapi, yang akan kamu jalani, pertama adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak penerimaan diri kamu secara seutuhnya dan ungkapkanlah jiwa sejati kamu terhadap pasangan kamu. Jadi untuk kamu zodiak Capricorn, kamu jangan terlalu banyak menunggu waktu, kamu jangan terlalu banyak bersabar dan menanti-nantikan hari hanya untuk mengungkapkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu ungkapkan. Karena di sini yang saya lihat adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi bila kamu bisa lebih banyak berpikir positif dan yakin bahwa semuanya akan didapatkan. Ya, di sini yang saya lihat adalah sudah saatnya kamu bisa lebih banyak meminta bantuan, banyak berdoa, dan mintalah petunjuk bagaimana akan kamu sikapi dengan menjalin hubungan kamu dengan si dia. Ya, coba kita akan melihat apakah saja yang harus kamu bina di dalam hubungan kamu. Ada kartu Exploring Unity Consciousness, ya. Nah, di sini adalah kesadaran hati kamu, jiwa kamu secara menyeluruh terhadap si dia, si pasangan kamu. Di sini adalah pertama adalah kamu harus bisa lebih banyak memperkuat rasa kehadiran, rasa kebersamaan kamu dengan si dia, ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak memperkuat energi positif antara diri kamu dengan si dia. Ketiga, perdalam aura yang baik, aura positif, memperdalam meditasi, pencerahan aura dan energi yang baik yang bisa kamu capai bersama dengan si dia. Yang harus kamu hadapi adalah, yang harus kamu perbaiki sesuatu yang mungkin rasa canggung, emosi dalam energi, dan aura. Aura cinta kasih, aura bagaimana akan kamu perdalam dengan hubungan kamu si dia. Kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik jika kamu bisa melakukan sesuatu harapan yang jika memang itu sesuai dengan keinginan kamu. Sikap yang harus kamu utamakan dalam menjalin hubungan itu adalah apa? Cinta, kasih sayang, dan rasa kesedihan, pesimis, patah menyerah. Di sini adalah sikap yang diutamakan adalah yang harus kamu ubah adalah cinta, putus asa, menyerah. Ini menguatkan dan ini melemahkan. Dan ini sikap utama yang harus kamu utamakan, yang harus kamu prioritaskan. Jika kamu merasa cinta, kasih sayang, rindu, ingin supaya si dia menjadi kamu yang satu-satunya dalam hidup kamu, lakukanlah. Dan ini yang melemahkan, prioritaskanlah supaya bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi yang diutamakan ini, yang negatif ini kamu harus bisa menjadi sesuatu hal yang baik, hal yang positif. Memang ada kekuatan, memang juga ada sesuatu yang melemahkan. Ada dua-duanya power. Zodiak Capricorn itu adalah
Sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Kamu harus bisa memperjuangkan dengan usaha kerja keras kamu. Jangan hanya bisa saya cinta kamu, saya menginginkan kamu, saya begini, tapi tidak ada sebuah usaha tindakan yang maju, usaha tindakan yang nyata. Maka segala sesuatunya sebenarnya tidak ada sama sekali. Jadi apapun yang ada kamu dapatkan, tidak ada sama sekali yang bisa kamu junjung, yang bisa kamu hadapi, yang bisa kamu paksakan kehendak kamu. Raihlah apa yang menjadi tujuan kamu. Berikanlah sebuah petunjuk di dalam diri kamu. Mintalah sesuatu petunjuk dari Tuhan kamu. Maka segala sesuatunya akan diberikan dengan lebih mudah. Tunjukkanlah apa yang menjadi hakikatnya. Apa yang menjadi keinginan di dalam diri kamu seperti apa. Ya, jadi jalankanlah dengan semestinya. Apakah kamu ingin dengan si dia dengan lebih bagus atau tidak? Jadi kamu bisa memberikan sesuatu harapan yang positif dalam apa yang kamu mau dengan si dia. Ya, jadi asmara percintaan itu mengenai tentang sebuah ungkapan, ekspresi yang harus bisa kamu sikapi dengan baik. Oke, itulah zodiak Capricorn. Zodiak Capricorn dengan asmara percintaan dan siklus kehidupan. Ya. Jadi percaya atau tidak itu semua tergantung dari penilaian kamu dan bagaimana kamu menerima hasil ramalan ini. Jadi kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dan lebih fantastis dalam apa yang akan kamu terima ke depannya. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Di sini juga ada harga paket edisi promo untuk edisi Natal dan Tahun Baru. Jadi ada pemotongan budget 25% ataupun mengikuti harga yang lebih murah dari sebelumnya ya. Jika Anda berminat, Anda ada sesuatu yang menarik perhatian di hasil ramalan ini, Anda bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi untuk sesuatu hal yang bisa membantu Anda dalam berkonsultasi lebih lanjut. Ya. Oke, sampai di sini dulu hasil ramalan untuk kamu zodiak Capricorn. Bisa dicatat, bisa berkonsultasi, dan mungkin ada sesuatu yang bisa kamu tanyakan, bisa menghubungi saya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.